Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil jalali wal ikram wa syarihil halal wal haram wa muayyidil ahkam bil ahkam wa syar'a lana as-salata waz zakata wal hajja was siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah Jumat yang berbahagia, Jumat kita hari ini bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, yaitu tanggal peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau sejak kecil menjadi sosok pribadi yang dicintai, yang dikagumi, disayangi oleh masyarakat Makkah. Tapi setelah Nabi menyampaikan informasi bahwa beliau diangkat menjadi Nabi, mendapat wahyu dari Allah, maka mereka memusuhi Nabi, menzalimi Nabi, bahkan menuduh Nabi menjadi orang gila. Quran memberikan jawaban dalam surat Al-Qalam, Muhammad, yang gila bukan kamu tapi mereka. Masa depan bukan ada pada mereka tapi ada pada kamu. Ini soal proses dan waktu. Tekanan, fitnah demi fitnah semakin menjadi-jadi. Kembali Allah menurunkan sebuah resep dalam surat Al-Muzammil. Qumil laila. Kau didolimi, kau dihina, kau dilecehkan, bangun lakukan sholat malam, baca Quran. Aku akan berikan kepadamu kharisma bil kasyaf. Setelah itu beliau menghadapi berbagai macam ujian, terutama setelah mendapatkan perintah dalam surat Al-Muddatsir, sudah saatnya kamu bergerak, sampaikan ajaran kepada orang lain. Rabbaka fakabbir, muliakan Allah. Siyabaka fatahhir, engkau sendiri harus menjadi orang yang bersih. Jangan banyak mengharap pemberian dari manusia, dan sabar dalam proses perjuangan. Beliau lakukan dengan tekun, tantangan demi tantangan semakin kuat. Sempat beliau dihina, dilecehkan, dilempari, bahkan pernah juga beliau ditawari kedudukan, jabatan, kekayaan sampai perempuan yang disampaikan oleh paman beliau Abu Thalib. Sebuah jawaban yang indah yang beliau sampaikan, paman, jangankan hanya itu yang mereka tawarkan kepadaku. Kalaupun mereka bisa menaruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti. Saya sadar ini penuh risiko. Saya sadar ini adalah perlu perjuangan, ketekunan, dan kesabaran. Beliau juga pernah ditawari sebuah pendekatan teologis yang kita kenal sekarang dengan pemahaman sinkritis, yaitu mereka mengatakan, Muhammad, kami siap menyembah Tuhanmu, memilih agamamu, tapi kami harap agar bulan depan engkaulah yang bersama kami, supaya kita kelihatan rukun dan akrab walaupun beda keyakinan. Quran segera memberikan jawaban, terdapat pada surat Al-Kafirun. Saya tidak akan menyembah Tuhan kalian, kalian pun tidak perlu menyembah Tuhan saya. Lakum dinukum waliyadin. Berbagai macam ikhtiar yang dilakukan oleh masyarakat Jahiliyah Makkah pada waktu itu dihadapi oleh Nabi dengan kesabaran, ketabahan, ketahuan dengan benteng perjuangan istri beliau sendiri, Siti Khadijah, dan paman beliau yaitu Abu Thalib. Tapi dengan takdir Allah, dalam waktu yang sama atau berdekatan, dua benteng ini meninggal dunia. Abu Thalib wafat, Siti Khadijah meninggal dunia. Beliau dihadapkan juga dengan satu realitas kenyataan, keluarga Nabi diboikot ekonominya. Orang tidak mau menjual barang kepada keluarga Nabi dan tidak mau membeli barang keluarga Nabi. Beberapa sahabat Nabi disiksa secara sadis dan kejam. Dalam suasana batin yang seperti itulah, Allah segera memerintahkan Jibril untuk menjemput Nabi. Dan pada waktu itu beliau sedang berada di Hijr Ismail, satu tempat yang menyatu dengan Ka'bah. Dijemputnya beliau oleh Jibril dan malaikat lain, dibawa ke satu tempat. Ternyata beliau dibawa ke masjid tertua kedua yang ada di Palestina, yaitu Masjidil Aqsa. Inilah perjalanan Isra. Allah mengabadikan peristiwa ini dalam surat Bani Israel ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram, al-ayah.
Maha suci Allah, artinya tidak bohong, tidak dusta, betul-betul Allah Maha suci, betul-betul telah mengisrakan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa beliau dipertemukan dengan ruh para nabi, yang terutama mereka yang sempat berjuang di daerah sekitar Palestina itu. Lantas beliau dibawa ke atas oleh Jibril sampai ke sebuah tempat diabadikan dalam surat An-Najm di Al-Ufuqil A'la, yaitu satu tempat yang paling tinggi, Sidratil Muntaha. Ini perjalanan Isra dan Mi'raj adalah terjadi pada saat Nabi sedang menghadapi puncak sedih, sehingga Isra Mi'raj dinilai atau diposisikan sebagai semacam penyegaran. Selain itu, peristiwa Isra Mi'raj ternyata adalah terjadi 1 tahun sebelum beliau melaksanakan perjalanan jauh 500 km dari Makkah ke Madinah yang penuh tantangan dan ancaman, yaitu perjalanan hijrah. Isra Mi'raj adalah semacam pembekalan kepada beliau untuk melakukan langkah besar, berpindah meninggalkan tempat kelahiran yang sangat dicintainya, menuju ke satu tempat untuk membuat basis kekuatan yang kemudian pada satu saat beliau pun akan kembali ke kota Makkah. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu Isra Mi'raj selain merupakan semacam penyegaran rohaniah kepada beliau yang sedang menghadapi tantangan, tekanan, kezaliman dan kesedihan, juga merupakan pembekalan untuk membangun sebuah masyarakat baru, pusat kekuatan, pusat segala macam yang ada di Madinah, juga pembekalannya dari Isra Mi'raj itu. Wallahu a'lam, tentu Allah yang Maha mengetahui. Ketika peristiwa Isra Mi'raj ini disampaikan kepada masyarakat, pada waktu itu masyarakat bermacam-macam. Abu Bakar Siddiq yang mewakili orang yang taat menyatakan, setelah mendengar cerita ini, saya bertambah iman, tambah yakin bahwa beliau itu Nabi, Rasul Allah, kekasih Allah. Sebab kalau bukan kekasih Allah, gak mungkin dia diperlakukan seperti itu, dibawa ke Masjidil Aqsa, lantas dibawa ke Sidratil Muntaha. Tentu lain dengan Abu Jahal. Sejak kemarin saya nggak percaya, apalagi setelah dengar cerita dia ke Masjidil Aqsa sampai ke langit. Semakin kelihatan bohongnya. Ada sekelompok orang yang kemudian menjadi murtad. Semula saya percaya beliau itu utusan Allah, tapi setelah mendengar cerita ini saya jadi ragu-ragu. Jangan-jangan dia betul bohong. Tapi ada orang yang mencoba mengecek, karena kalau betul Muhammad engkau berjalan ke Masjidil Aqsa, coba aku tanya, saya orang yang paling tahu, kata pada orang itu di Masjidil Aqsa. Ditanyakanlah beberapa keadaan Masjidil Aqsa dan Nabi menjawab dengan tepat. Kemudian dia sampai bertanya, kalau engkau tadi malam melakukan perjalanan, apa yang kamu lihat di jalan, disebutkan jalan ini? Saya melihat sekelompok pedagang dengan sekian ekor unta, dan mereka diantaranya ada yang sudah pulang ke sini. Dia menyatakan, saya yang diceritakan Muhammad dan saya dengan apa yang disampaikan Muhammad benar betul. Ia menjadi beriman. Apa yang dialami pada masa itu tentu juga menjadi bagian dari ujian untuk umat sekarang. Mungkin ada yang percaya penuh dan kita harus termasuk seperti itu, seperti Abu Bakar Siddiq, dan ada mungkin jadi ragu-ragu, dan ada pula mungkin yang semula tidak beriman justru karena mendengar Isra Mi'raj menjadi beriman. Terlepas dari itu semua, Quran menyatakan, mengabadikan peristiwa ini baik dalam surat Bani Israel maupun dari surat An-Najm, sehingga bagi kita tidak ada pilihan lain kecuali iman. Bahwa itu tidak dapat diterima oleh nalar biasa kita, banyak masalah yang tidak dapat diterima oleh nalar kita, tapi keimanan yang berbicara. 622 beliau tinggalkan kota Makkah dengan pembekalan dari Isra Mi'raj itu, kemudian bersama Abu Bakar Siddiq melanjutkan perjalanan hijrah ke Madinah. Sebelum sampai di tujuan, beliau sempat membangun Masjid Quba, menjadi masjid pertama yang dibangun oleh beliau. Dan beliau memberikan satu penilaian khusus, yaitu barang siapa yang melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba, ia mendapatkan pahala seperti pahala ibadah umrah. Beliau melanjutkan perjalanan dan kemudian membangun Masjid Nabawi, menjadi salah satu di antara 3 masjid istimewa yang dianjurkan kepada umat Islam bisa berkunjung dalam hidupnya, itu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi di Madinah. Beliau membangun rumah yang sangat sederhana, tapi setiap hari secara efektif beliau membangun umat. Kepada umatnya beliau menyampaikan pesan-pesan. Langkahmu ke masjid ibadah, langkahmu ke masjid amal soleh, langkahmu ke masjid jihad di jalan Allah,
langkahmu ke masjid akan mengangkat derajat dan harkatmu di sisi Allah dan di sisi manusia. Langkahmu ke masjid akan membangun ketentraman, ketenangan. Semua umat Islam adalah ahlul masjid. Mereka cinta masjid, mereka senang mendengar amanah dan tausiah dari Nabi di Masjid Nabawi. 622 setelah beliau membangun pasar, membangun kekuatan militer, dan kemudian 629 beliau bisa membawa umat 10.000 sahabat. 10.000 dalam waktu 7 tahun, modal 200 orang menjadi 10.000. Itulah yang berkumpul di Zulhulaifah Abyar Ali, dipimpin oleh beliau melaksanakan ibadah umrah. Labbaik Allahumma umratan. Tuhan, kami datang memenuhi suruhanmu untuk melaksanakan ibadah umrah. Berangkat ke kota Makkah, mereka melaksanakan tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Dan setelah itu terjadilah sebuah peristiwa yang di luar dugaan manusia yang biasa. Namanya Futuh Makkah, proklamasi kota Makkah. Orang-orang Makkah yang semula memusuhi Nabi, memerangi Nabi, membenci Nabi, kali ini bertekuk lutut, berlomba-lomba sampai ke daerah yang sekian ratus kilometer katanya ke satu daerah. Orang-orang berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam. Dengan indah Quran memberikan panduan kepada Nabi dan umat Islam yang menang, sukses mengalahkan lawan itu dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah, kau lihat sendiri. Kau lihat sendiri orang-orang yang semula memusuhi Nabi, memusuhi kamu, memerangi kamu, membenci kamu. Mereka berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam. Apa pesan Quran kepada mereka yang memenangkan perjuangan, yang sukses menguasai sesuatu? Quran menyatakan, fasabbih, jangan merasa suci diri, tapi yang maha suci hanya Allah. Bertasbihlah kepada Allah. Bihamdi rabbika, jangan kecewa karena dipuji. Puji bukan kepunyaanmu, puji kepunyaan Allah. Pujilah Tuhanmu. Bihamdika wastaghfir. Kau menang, kau sukses. Barangkali ada langkah-langkah yang salah, yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Oleh itu istighfar. Inilah yang kemudian dikemas dalam sunnah Rasul, dibiasakan oleh para sahabat dan ulama-ulama soleh. Pasrah kepada Allah, terutama di penghujung malam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Sebuah wirid yang maksur, yang diuji coba oleh banyak para pelaku zikir, memberikan ketentraman, ketenangan, kedamaian dalam hatinya untuk menghadapi berbagai macam kesulitan, kepahitan, dan penderitaan hidup. Semangat Isra Mi'raj, hikmah dari Isra Mi'raj harus terus memberikan dorongan kepada kita untuk mencintai masjid, gemar salat berjamaah di masjid, dan jangan lupa akrab dengan Al-Quranul Karim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal-azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.